Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dimanapun dan kapanpun ya. Oke deh, di kesempatan kali ini aku bakal naik salah satu bus yang legend banget nih di rute Solo Jakarta PP. Tapi kali ini aku bakalan nyoba busnya dari daerah Jogja. Yaudah yuk, tanpa basa-basi lagi, yuk kita langsung aja menuju ke videonya. Enjoy teman-teman. Halo teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jadi aku sekarang udah ada di Terminal Jombor, Yogyakarta. Hari ini aku mau melaksanakan perjalanan lagi dari Jogja tentunya ke Jakarta teman-teman. Seperti biasa ya, tapi busnya beda-beda lagi. Karena hari ini spesial karena aku naik Mulyo Indah. Ini pertama kalinya aku naik Mulyo Indah teman-teman, dan semoga pengalamannya menyenangkan ya. Ini cukup terik karena ini ngadep ke matahari teman-teman. Biar kelihatan terang. Jadi ya begitu, kira-kira gimana sih ceritaku kali ini bersama dengan bus Mulyo Indah dari Jogja menuju Jakarta. Yuk teman-teman, diikuti terus videoku hingga selesai. Baik teman-teman, sekarang kita udah ada di depan dari kantor perwakilan Mulyo Indah. Lokasinya itu ada di dekat pintu masuk Jombor. Nah, kalau itu ada Gapura Jombor, kalian nggak perlu masuk ke terminal, tapi ini agennya ada di luar terminal Jombor teman-teman. Tapi masih wilayah Jombor kok, tapi di luar apa ya, shelter bus. Nah, tuh untuk nomornya ada di atas ya, yang atas nama Ibu Endang. Mantap. Ternyata Bu Endang nggak cuman Mulyo Indah aja, tapi juga ada Cahaya Wisata, Rosalia Indah, sampai Puspa Jaya teman-teman. Mantep betul. Sekarang ini hampir jam 4 teman-teman, dan di Terminal Jombor ini masih sepi ya relatifnya. Karena di sini hanya ada PO Haryanto Patas aja yang udah siap ready berangkat. Sedangkan beberapa PO lain tuh ada di sebelah sana teman-teman. Di sana ada Adibas, ada Gunung Harta juga, dan Sinar Jaya. Tapi untuk yang ready berangkat sih belum ada ya kayaknya. Ini Mulyo Indah juga belum tahu sih berangkatnya pas jam 4 atau enggak. Di samping sini itu ada shelter makanan teman-teman. Wih, shelter makanan. Jadi kalau misalnya kalian lapar, kalian bisa beli makan di sini. Ada mie ayam bakso Pak Wawan. Ini mungkin bisa kalian coba juga ya untuk mie ayam baksonya. Begitu. Di sana ada Sungold teman-teman. Itu udah pernah naik juga Sungoldnya. Mungkin teman-teman yang penasaran nonton Sungold, silahkan di udek-udek videoku. Ada Sungold di sana. Ini adalah bus Mulyo Indah yang akan saya naiki dari Jogja menuju ke Jakarta dengan Mercedes-Benz OH1626 dan dibalut dengan bodi Legacy SR2 HD Prime dari Laksana teman-teman. Nanti busnya akan diberangkatkan pukul 16.30. Jadi kita masih ada waktu 15 menit lagi kira-kira di sini untuk explore dikit lah tentang bus ini. Kalau dari luar sih kelihatannya nyaman banget ya, karena ada selimutnya dan kursinya kayaknya lumayan tebel. Ya nanti kita buktikan lah ya teman-teman. Mantap. Wah, ini baru ada diberangkatkan teman-teman. 68 RE Suite Class dari Sinar Jaya. Wow, ini kalau nggak salah ke Jakarta deh. Atau teman-teman yang tahu boleh kita diskusi lagi teman-teman, karena aku kurang paham ya. Soalnya Sinar Jaya ini banyak banget. Ke Jakarta tuh apalagi. Keren ya. Baik teman-teman, ini penumpang sudah dipersilakan untuk naik ke atas bus, dan rencananya diberangkatkan 2 menit lagi, jam 16.30. Nah, itu juga ada fasilitas bagasi bawah ya yang bisa dimanfaatkan kalau misalnya tas kalian terlalu besar untuk naik di atas. Sedikit saran, kalau misalnya kalian bawa laptop, mungkin bisa taruh di atas aja teman-teman, biar nggak kebanting-banting. Begitu. Ya, kurang lebih sebentar lagi akan diberangkatkan. Jadi yuk kita coba naik ke atas busnya. Wah, ini masuk-masuk langsung disambut sama sekat nih teman-teman.
Jadi sebenarnya kalau misalnya sebagai penumpang biasa yang lebih memilih kenyamanan, sekat ini memang menjadi salah satu yang penting banget. Kenapa? Karena dengan adanya sekat ini manfaatnya itu yang pertama, kalian jadi lebih kedap di ruang penumpang. Karena biasanya kan kalau di bagian supir atau di bagian Pak Kernet itu pintu sering dibuka, sering tutup, jendelanya sering dibuka. Jadinya suara-suara luar itu kadang masuk. Tapi kalau misalnya pakai sekat itu suaranya jadi lebih kedap teman-teman. Nah kalau misalnya busnya lagi jalan juga, bunyi motor-motor yang ada di luar itu jauh lebih kedap kalau misalnya ada sekat ini. Manfaat yang kedua, kalian gak bakalan kena asap rokok atau asap apapun itu. Jadi bisa dibilang sekat ini sebagai smoking room juga. Yang penting ada di depan sekatnya ya. Jadi asapnya itu nggak masuk ke ruang penumpang. Jadi semua penumpang tetap terjamin kenyamanannya, asapnya nggak masuk. Pokoknya semua penumpang merasa diuntungkan. Ya mungkin sih kerugiannya kalau misalnya untuk orang-orang yang suka pemandangan kayak aku, jadi lebih sulit untuk ngelihat ke depan. Jadi seolah-olah di hot seat ini kayak nggak ada nilai plusnya dibanding kursi-kursi lain. Mumpung masih sepi, yuk langsung aja kita review kira-kira di bus ini ada fasilitas apa aja nih. Nah yang pasti di bus ini kalian akan mendapatkan kursi yang nyaman banget. Aku nggak tahu ini kursi buatan apa, tapi beneran ini nyaman pol. Bisa dibilang kursi bludru, tapi ini bukan bludru kasar teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian bisa membedain ya, ada bludru kasar sama bludru halus. Ini yang bludru halus, kalau misalnya kalian slip atau pegang gitu bakal berubah teksturnya. Dan kursinya ini udah double leg rest, dan bentuk double leg restnya tuh unik, bukan yang ada meja lagi di depannya sebagai tempat kursi, tapi ini yang modelnya lipet 2 kali. Bisa dilipet kayak 90 derajat yang ini atau yang 180 derajat kayak yang sebelahnya. Ini bisa dibilang nyaman banget untuk aku yang tingginya 172. Ini masih bisa untuk menapah atau membopong kakiku dengan sempurna. Untuk di sebelah kanan ada handrest yang bisa kalian gunakan dan bisa dinaik turunkan. Ada juga tuas untuk nge-reclining seatnya. Kalian tinggal tarik aja tuas yang ada di sebelah kanan, nanti kursinya akan direbah atau bisa direbahkan ke belakang. Wih, ini beneran nyaman sih. Selain itu kita juga dapet selimut sama bantal. Ini motifnya mirip-mirip sama MGI ya. Aku keinget sama motif busnya MGI nih, asli. Nah, untuk ruangan depannya itu ke depan lumayan lega. Jadi kalau misalnya kalian buat double leg rest, mungkin emang agak sedikit sempit ya kalau misalnya full lurus. Jadi kalian emang kalau misalnya mau gunain leg rest secara maksimal, agak harus diturunin biar nggak mentok ke depan. Tapi kalau mau lebih aman lagi, kalian tinggal gunain 90 derajat aja, karena menurutku 90 derajat kayak gini tuh udah nyaman banget. Mungkin kalau misalnya kaki kamu atau kaki kalian itu lebih cramping, lebih bisa lurus, kayaknya sih ini tetap nyaman. Tapi jujur ini kakiku walaupun gede dan tinggi 172, ini masih oke banget dan cukup nyaman. Nah, selain leg rest yang menjadi perhatianku, selimutnya ini kayaknya ini bed cover sih, asli, dengan motif MGI. Ini motif MGI banget teman-teman. Ini beneran tebel, anget, dan aku yakin ini malam nanti sangat berguna banget untuk kalian yang gak kuat dingin. Ditambah lagi ada bantal, ini semakin menambah kenyamanan ketika kalian naik bus Mulyo Indah. Bantalnya empuk, wangi, terus motifnya juga MGI. Ini selimutnya tebel, bantal besar, gak besar-besar banget tapi ini nyaman asli. Kursinya kayak gini udah sih fix, sepanjang jalan aku bakalan tidur aja. Apalagi ini kedap banget teman-teman. Nah, sekarang kita bakal bahas di bagian atas nih. Di bagian atas kalian akan mendapatkan lover AC dan tanpa colokan, dengan colokan USB. Untuk lover AC-nya bentuknya bulat lingkaran dengan kisi-kisi yang diagonal AC-nya. Sedangkan untuk USB-nya ini bisa digunakan, jangan lupa kalian lapor dulu ke Bapak Kernet untuk menghidupkan kelistrikan USB. Biar USB-nya bisa digunakan oleh penumpang semuanya. Di bagian atas juga disediakan tisu
Ini cukup unik karena tisunya ada di bagian atas, tapi anehnya juga nggak jatuh ya, keren ini. Terus selain tisu, kalian juga dapat bagian kabin atas untuk menaruh barang-barang yang sedang. Untuk barang-barang besar bisa kalian taruh aja di bawah. Begitu teman-teman, kira-kira fasilitas yang akan kalian dapatkan ketika naik bus ini. Jangan lupa kalian harus menjaga barang-barang kalian ya ketika naik angkutan umum, biar kalian bisa nyaman dan tentram juga. Oh iya, yang belum aku bahas, bus ini dilengkapi toilet. Untuk toiletnya ada di bagian belakang. Untuk toilet hanya boleh digunakan ketika bus berjalan aja, dan tentunya hanya digunakan untuk buang air kecil aja. Sedikit informasi nih mengenai PO Mulyo Indah. Dari beberapa literatur atau beberapa sumber di internet, aku mengetahui atau akhirnya aku tahu ya, kalau misalnya PO Mulyo Indah ini itu berpusat di Solo, Jawa Tengah. Tepatnya di Jalan Adi Sumarmo nomor 268, Kota Solo. Untuk bus ini sendiri atau PO ini didirikan pada tahun 1984 oleh Bapak Sugianto. Nah, pada awalnya bus ini atau PO ini itu terbagi menjadi dua PO, yaitu PO Dwi Jaya dan PO Mulyo Indah. Tapi aku juga nggak tahu sih kenapa saat ini yang ada PO Mulyo Indah aja. Mungkin teman-teman yang lebih tahu mengenai Mulyo Indah dan PO Dwi Jaya boleh nih untuk berdiskusi di kolom komentar. Mungkin teman-teman bisa ngasih tahu juga nih ke aku kalau misalnya PO Dwi Jaya masih jalan atau enggak sih. Karena sejauh ini aku udah nggak pernah ngeliat PO Dwi Jaya. Terminal Giwangan. Jam 5:27, bus akhirnya tiba di Terminal Giwangan, Yogyakarta. Di sini bus akan menaikkan penumpang dari agen Terminal Giwangan. Ini bisa jadi pilihan juga nih bagi teman-teman yang mau naik PO Mulyo Indah dari daerah Bantul maupun Giwangan sekitarnya. Bisa naik dari Terminal Giwangan aja nih, dibanding jauh-jauh ke utara, ke Terminal Jombor. Kayaknya sih dan pasti ke Terminal Giwangan ini jauh lebih deket dibanding kalian ke Jombor. Di sini kita berhentinya nggak lama-lama teman-teman. Jadi kalian jangan meninggalkan bus kalau misalnya kalian nggak kepepet, atau kalau misalnya kalian ingin meninggalkan bus, jangan lupa untuk izin dulu, biar nanti bisa dicariin kalau misalnya bus emang udah mau berangkat. Tapi saranku kalian tetap di bus aja sih, biar lebih aman juga kan. Oh iya, setelah ini kita akan menuju ke daerah Klaten via jalan Solo kalau nggak salah. Iya deng, jalan Solo. Terus kita akan ke Klaten dan melanjutkan perjalanan hingga ke Kartosuro, Jawa Tengah. Nanti kita bakalan masuk tol di daerah Kartosuro, tepatnya di jalan atau gerbang tol Colomadu, Solo, Kartosuro. Kok Solo sih? Itu masuknya Kartosuro.
asli ini beneran nyaman banget teman-teman. Sepanjang perjalanan aku bawaannya tidur, 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 dan tidur. Ini aku nggak banyak footage di jalan tol ya, karena emang feel-nya itu menarik badanku untuk tidur dengan kursi yang gede, empuk, selimut yang tebel, bantal yang tebel. Ini beneran deh salah satu yang buat aku susah buat konten, karena biasanya aku tuh kalau buat konten kayak rela begadang gitu deh, dan harus begadang memang. Tapi dengan adanya tarikan-tarikan dari kursinya ini buat aku lebih milih untuk tidur kayaknya. Ya semoga aja nanti sampai di Jakarta selamat sampai tujuan lah ya, tanpa ada kurang satupun. Dan mungkin kalau bagi kalian yang mau kerja besoknya atau di paginya kalian harus berangkat kerja, bus ini bisa jadi pilihan karena dengan adanya fasilitas yang ada, aku rasa besok ketika kalian udah sampai di Jakarta, kalian udah fit dan kembali lagi untuk kerja. Begitu. Sekarang kita udah ada di daerah Solo ini. Malam ini di jalanan bisa kita lihat cukup rame ya. Mungkin karena juga emang ini udah mau weekend, jadinya emang jalan semakin rame. Dan yang pasti suara-suara dari luar teman-teman. Ini kalau misalnya kalian dengar perjalananku kali ini, itu beneran kedap. Suara motor juga sedikit banget yang masuk, terus juga suara-suara klakson juga sedikit banget yang masuk. Karena ada sekat di depan kita ini, emang sudut pandang kita itu jadi sempit, tapi kenyamanan emang bertambah sih. Mungkin kalau misalnya bus double glass kayak gini nggak terlalu sakit hati ya, tapi kalau misalnya bus single glass dikasih sekat kayak gini, jujur aku kayak ya ini mah sama aja kayak double glass gitu nggak sih teman-teman? Mungkin semakin ke depan sekat-sekatnya akan semakin banyak kacanya kali ya, biar kita juga bisa lihat ke depan, terus juga bisa nggak bosen juga nih kalau misalnya kalian suka pemandangan kayak aku. Begitu sih.
Seperti yang udah aku sering bilang nih ke teman-teman semua, kalau misalnya rute Jakarta-Jogja itu merupakan salah satu rute yang basah banget. Bisa dibilang okupansi penumpangnya itu selalu stabil. Ya maksudnya kalau misalnya rame itu ya rame, kalau misalnya emang hari kerja ya tetap ada, walaupun memang nggak serame di weekend. Baik itu orang komuter pengen liburan ke Jogja, ataupun pengen kembali ke Jakarta untuk bekerja, atau memang dia pulang liburan. Nah, jadi di rute Jakarta Jogja ini pilihan busnya itu beragam banget. Kalian mau pilih yang entry level ya juga ada, kalian ingin dapat yang high end pun juga ada. Mulai dari kelas VIP yang non leg rest sampai yang kelas sleeper pun ada di Jogja ini, di rute Jakarta Jogja. Nah, untuk PO Mulyo Indah sendiri, kalau nggak salah juga punya kelas sleepernya. Untuk kelas eksekutif yang aku naikin ini, untuk ukuran di sekelasnya menurutku cukup nyaman. Bukan cukup nyaman lagi sih, ini beneran nyaman. Karena sepanjang perjalanan aku itu ketiduran. Nah, sebentar lagi kita bakal masuk di rumah makan yang ada di daerah Wuleri. Aku penasaran juga nih teman-teman, kira-kira kita di Wuleri bakal berhenti di rumah makan apa? Semoga rumah makannya tempat yang aku belum pernah berhentiin sebelumnya ya. Biar dapat pengalaman gitu. Pengalaman baru rumah makan lain di Wuleri. Ini masuknya Batang apa Kendal ya? Itu dah pokoknya. Nah, di daerah ini tuh emang udah sentra makanan ya, jadi sentra rest area. Jadi banyak banget bus yang menuju arah barat yang berhenti di daerah Wuleri, Jawa Tengah. Begitu teman-teman. Baik teman-teman, perjalanan kita bersama dengan bus Mulyo Indah dari Jogja menuju Jakarta sudah tiba di rumah makan Raos Eco. Untuk rumah makan Raos Eco seperti biasa juga ada di Gringsing ya teman-teman. Untuk di Mulyo Indah sendiri bisa dibilang busnya senyap banget dan nyaman banget. Aku juga udah sebentar. Oh, itu ada The Legend is Back, Mulyo Indah yang sleeper class teman-teman, pakai RM 280. Keren ya. Oke, kita lanjut lagi. Set.
Nah, untuk Mulyo Indah yang kita naiki ini itu pakai OH 1626 dan udah air suspension. Jadi itu tuh pasti nyaman banget. Aku juga tidurnya nyenyak banget teman-teman. Dan bisa dibilang aku nggak terganggu apapun oleh luar. Bahkan karena ini depannya ada skat, ya agak kesel sih karena nggak bisa lihat pemandangan. Tapi keuntungannya kita nggak kena rokok-rokokan teman-teman. Dan juga nggak kena nggak kena berisik-berisik dari kabin depan. Oke, ini kita udah ada di Raus Echo. Seperti biasa kalau di Raus Echo itu cukup banyak ini ya, fasilitasnya. Jadi kayak ada musola, toilet di sebelah sana. Terus juga makannya tinggal di sebelah sana teman-teman, di dalam. Aku nggak dapet tiket sampul, katanya langsung aja ke dalam. Ya udah yuk kita langsung ke dalam aja teman-teman. Kira-kira ada apa aja sih di sini? Baik teman-teman, jadi ini untuk makan malam kita hari ini ada nasi goreng, telur sama kerupuk. Yang tidak lupa juga ada teh anget teman-teman. Ini yang paling penting karena di dalam bus itu dingin, jadi harus minum teh anget. Hehe, mantep ya. Oh ya, untuk pilihannya itu nggak cuma nasi goreng aja teman-teman, tapi ada nasi rames. Sebentar, aku zoom. Nah, itu ada nasi rames, ada lontong pecel, nasi goreng, nasi soto. Untuk minumnya teh angetnya ambil di sana, itu free refill teman-teman. Jadi kalau misalnya kurang tinggal gas tambah lagi. Untuk pilihan makanannya macam-macam, tapi aku kali ini mau nyobain nasi goreng. Terakhir aku makan kalau nggak salah nasi soto deh di rumah makan Raus Echo ini. Kalau nggak salah juga aku pas itu naik bus. Kok lupa ya? Aku lupa beneran. Nanti deh aku cantumin aja ya di videonya teman-teman, karena aku lupa terakhir aku naik bus apa ya ke Raus Echo. Tapi aku sangat ingat kalau aku pernah ke Raus Echo ini gitu loh. Ya begitulah teman-teman, namanya juga udah lama ya. Kalau di sana di dalam ruangan ini teman-teman, di sana juga ada musola dan toilet ya. Jadi kalau misalnya kalian ingin ke musola toilet ada di sebelah sana. Ya langsung aja kita nikmati dulu teman-teman makan kita hari ini. Semoga bisa menjadi berkah ya. Gas. Asli ini busnya nyaman banget teman-teman, karena menurutku ini karena aku bisa rebahan dan jarak kursinya itu cukup jauh. Karena jarak antar kursinya itu cukup jauh, jadinya kita bisa mereclining seat dengan lebih leluasa. Tentunya dengan memperhatikan orang di belakang ya, biar nggak terlalu mepet sama orang di belakang. Oke teman-teman, saya akhirnya udah inget ya naik apa saya kesini. Pas itu saya naik Murni Jaya Double Decker. Iya, itu dia. Murni Jaya Double Decker. Akhirnya inget. Tapi di sini juga ada Muji Jaya sama biasanya ada Sudiro Tunggajaya. Nah, ini dia. STJ Komando. Nah, Sudiro Tunggajaya juga makannya di sini teman-teman. Tapi kayaknya mereka parkirnya di belakang sana ya. Begitu. Aku lupa apakah Agramas juga di sini. Agramas di sini nggak sih teman-teman? Mungkin teman-teman yang ingat, yang tahu, aku lupa. Tapi kurang lebih begitu sih teman-teman. Kalau di sini ada Mulyo Indah sementara ini, terus ada Muji Jaya, Murni Jaya, sama STJ. Gitu keadaan di rumah makan Raus Echo yang ada di Gringsing teman-teman. Mantap. Setelah kurang lebih 30 menit kita berhenti di rumah makan. Sekarang bus melanjutkan perjalanannya lagi nih menuju ke Jakarta. Setelah ini kita nggak bakalan ada lagi berhenti-berhenti, karena bakalan langsung masuk tol dan menuju ke DKI Jakarta.
Ya paling keluar pas deket-deket daerah Kerawang atau Cikarang, Bekasi gitu sih. Biasanya sih nurunin penumpang di daerah tersebut. Ya semoga perjalanan kita tetap nyaman menuju ke Jakarta dan harapannya kita sampai sebelum matahari terbit ya. Karena biar nanti nggak repot-repot pas sampai di Jakarta. Kalau udah sampai di Jakarta pas jam kerja itu beneran deh macetnya luar biasa. Aku pun pusing gitu ya. Pokoknya head off lah untuk teman-teman, heads off untuk teman-teman yang kerja di Jakarta. Pokoknya kalian semua keren dan ya semoga bus ini bisa sampai sebelum jam kerja ya. Bus pun kembali diberangkatkan teman-teman menuju ke Ciawi ya. Untuk Ciawi itu yang teman-teman belum tahu ada di Bogor. Ya karena emang sebenarnya tujuan aslinya itu Bus Mulyo Indah Jakarta Ciawi. Tiketku pun sebenarnya ke Ciawi teman-teman. Tapi akhirnya aku memutuskan untuk turun di Pulau Gebang dan nanti lanjut lagi naik bus yang lain. Terima kasih banyak banget untuk Mulyo Indah. Jujur krunya itu baik-baik banget teman-teman. Aku tadi udah sapa-sapa juga sama kru-krunya, terus juga pokoknya murah senyum lah. Setiap papasan atau setiap ketemuan pasti senyum-senyum terus. Nah, di sini ada Tiara Mas. Tiara Mas harusnya dari Surabaya ya. Jam segini ternyata udah masuk ke Pulau Gebang. Keren juga. Oke teman-teman, kita lihat-lihat lagi nanti di dalam ada apa ya. Sekian dulu teman-teman untuk perjalanan kita dan video kita dari Jogja menuju Jakarta bersama dengan PO Mulyo Indah. Sampai jumpa di video-videoku selanjutnya. Semoga video-videoku bisa menghibur dan juga menjadi referensi perjalanan kalian untuk naik transportasi umum maupun ya transportasi lainnya ya. Tapi belum ada sih. Pokoknya sampai jumpa teman-teman. Terima kasih dan bye-bye.